Galatia pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Garis bawahi, roh yang telah dijanjikan oleh apa? Iman. Kita akan belajar sedikit, saudara. Saya akan kupas sedikit supaya kita ngerti waktu kita mau menyembah Tuhan, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Lalu roh itu di mana? Ya, supaya ketika kita mau menyembah Tuhan, kita benar-benar merasakan. Tadi worship leader di sini bilang mari kita berkata-kata dalam bahasa roh. Yang lain bilang kita tidak tahu bahasa roh, kok mau paksa-paksa. Ya, bisa jadi. Saya ngajar di satu sekolah Alkitab, saudara. Udah hampir 20 tahun. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan model begitu. Pak, lalu orang yang tidak bahasa roh kok tidak penuh dengan Roh Kudus? Kok apa orang ini dia? Apakah kami sudah bertobat? Apakah kami sudah hidup dalam kebenaran? Bahkan ada yang sudah mau diwisuda. Saudara masih berkata begitu. Malah hari ini kita akan belajar sedikit tentang Roh Kudus melalui iman kita kepada Kristus, supaya kita tidak salah. Amin. Bilang sampai kiri kanan, kita mau dengar itu dia. Kalau yang mau dengar boleh di luar. Bilang. Saudaraku yang kekasih, oleh karena iman, ya saudara, dalam Ibrani pasal 11 tadi ayat 1 berkata begini, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah sebuah pengharapan kepada kita bahwa sekali kelak nanti ada banyak hal yang akan kita temukan. Aku berjumpa dengan Tuhan. Aku ada di sorga. Aku memiliki kerajaan Allah. Aku memiliki Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah percaya bahwa kita memiliki Tuhan, aku dikenal oleh Tuhan, dan aku adalah sebagai anak, dan aku adalah pemilik kerajaan sorga? Apakah kita sudah percaya? Iman itu yang menentukan, saudara, kita ada bersama dengan Tuhan. Makanya ini keras, saudara. Kalau kita memiliki iman, maka percayalah kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus belum tentu imannya kuat. Ini luar biasa, saudara. Saya tertantang untuk menyampaikan ini. Makanya iman adalah dasar dari segala sesuatu untuk apa? Sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Torang yang lihat, tapi torang percaya. Bilang sampai kiri kanan. Saudara lihat baik-baik. Apakah janji itu? Janji itu adalah kita akan menerima Roh Kristus oleh karena iman di dalam Yesus. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Cepat-cepat. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah itu. Saudara, mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Hai, tidak ada yang namanya orang kaya, tidak ada yang namanya orang miskin, tidak ada yang namanya perbedaan laki-laki perempuan. Ketika kita memiliki Roh Kristus, kita sama berharga di mata Tuhan. Oh, luar biasa, saudara. Kalau kita sama berharga di mata Tuhan, kita adalah ahli waris kerajaan Allah itu. Bukan cuma untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk kita semua. Bukan hanya untuk orang-orang yang tingkatannya di atas, yang di bawahnya enggak. Tidak ada, saudara, sama. Tapi saudaraku yang kekasih, bagaimana caranya supaya saudara dan saya mengerti tentang iman itu? Ini penting, saudara. Galatia pasal 4 ayat 6 sampai 7. So tua. Itu sebaku
kuat sedikit. Tidak apa-apa kita belum datang. Jangan berdosa ini. Galatia pasal 4 ayat 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Diulangi lagi. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Ahli waris oleh Allah. Saudara, ketika seorang bapak dia berjalan dalam satu kendaraan dengan kendaraan, tiba-tiba saudara, dia melihat ada anak muda mengalami kecelakaan. Saudara, bapak ini pasti akan menghampiri anak muda itu. Ada begitu banyak orang di situ. Pasti dia akan melihat siapa yang kecelakaan pada saat itu. Benar kan? Pernah lihat kecelakaan? Apalagi ada Pak Polisi di tempat ini. Siapa? Saya baru ada foto bersama dengan Kadir Lantas kalau tidak salah di Polda. Mesti kasih tahu sedikit kok, supaya don't tahu dah. Berdua dalam ruangannya. Nah saudara, ketika bapak ini melihat, saudaraku yang kekasih, ada seorang anak yang mengalami kecelakaan. Pertanyaannya, apa yang dia lihat dulu? Ini anak saya atau bukan? Benar enggak? Ketika dia lihat itu bukan anaknya, dia cuma bilang begini, hei cepat, tolong bawa anak ini ke rumah sakit. Atau muat akang, kita pe motor atau kita pe oto. Gitu kan? Jangan ada orang dia cuma baku haga. Aduh kasihan. Coba seandainya itu Pak Jimmy pe anak. Dan waktu Pak Jimmy dengan motor berjalan, saudara dengan motor, dan dia melihat seorang anak yang lagi mengalami kecelakaan. Kira-kira apa yang dia lakukan? Dan waktu dia tahu bahwa itu adalah anaknya, apa yang dia lakukan? Pak Jimmy lakukan apa? Contoh cuma kuat. Nggak usah apa-apa, baru contoh. Pasti saudaraku yang kekasih, ketika dia melihat itu anaknya, maka dia akan melompat, dia akan memeluk, dia akan berteriak dengan darah yang begitu banyak dalam tubuhnya. Dia tidak peduli, dia akan berkata, tolong bawa anak saya ke rumah sakit, tolong dan tolong. Dia akan peduli dengan anak itu, benar enggak? Kalau orang lain pe anak saudara, dia cuma sampai bilang tolong akang kok, tolong akang. Tapi kalau anaknya sendiri, dia akan habis-habisan saudara untuk menolong anak itu. Makanya hari ini saya mau katakan kepada saudara, Anda bersyukur, Anda adalah ahli waris kerajaan Allah itu. Dan Alkitab mencatat bahwa Anda adalah anak-anak Allah itu. Kita punya Papa. Dan dia peduli saudara, semua kekuranganmu, semua sakit penyakitmu, semua penderitaanmu, bisnismu lagi mengalami kebangkrutan, masalah ekonomimu, masalah pergumulan keluargamu, Bapamu melihat dan akan menolong engkau. Makanya ingat baik-baik, untuk belajar ini kita yang pertama, percaya bahwa kita adalah anaknya. Kalau tidak percaya susah saudara. Di gereja kami ada yang namanya pemuritan one on one, pembapaan. Saya membapai banyak anak, ada beberapa, tapi hanya ada 2 anak yang saya bapai sampai sekarang. Sejak dari dia mulai lahir, masuk dia sekolah minggu, sampai SMP, masuk dia ke SMA. Kalau dia ada datang, mungkin dia bisa bersaksi. Dia tidak lulus tes Dismea, bukan anak saya. Tapi saya berjuang bersama dengan dia, lobi kiri, lobi kanan, dan akhirnya dia lolos Dismea, dan sampai detik ini dia melayani bersama dengan saya. Saya punya anak rohani dan begitu setia. Saudara, ketika kita menjadi anaknya raja, maka kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kalau anaknya pembantu, kita adalah ahli waris kerajaan pembantu. Kalau kita anaknya hantu,
Saya tidak mau ngomong. Anda sendirilah yang ngomong. Ketika kita menerima Roh Kristus, saudara, yang kudus, tak bercacat, penuh kedamaian, kita bukan lagi di bawah hukum Taurat, tetapi semua yang kita lakukan akan ke arah Kristus. Semua yang kita lakukan akan ke arah Kristus. Saya mau ajarkan sedikit, tidak apa-apa ya. Bagaimana, kenapa roh itu ada sampai saat ini? Boleh saya pinjam satu orang? Semua takut langsung meruku. Ada laki-laki yang mau berdiri di tempat ini bersama dengan saya pas dapat shooting sana. Orang biasa di muka berani kalau ke muka. Orang biasa di belakang takut ke muka. Saudara, lihat baik. Ketika Yesus menjadi manusia, ingat ya, menjadi manusia. Ketika Yesus menjadi manusia, ada orang bilang menjelma. Saya bilang saya menentang sekali kalau kata menjelma. Kalau jelmaan itu jadi-jadian. Tapi Alkitab berkata ia menjadi reinkarnasi, menjadi sama seperti manusia. Dan dia mengajar tentang kerajaan Allah. Dia bersaksi tentang kerajaan Allah. Dia menyembuhkan orang sakit. Bahkan dia menjaminkan bahwa kita adalah milik kerajaan Allah. Lalu dia mati di kayu salib buat kita. Dia berkorban dan dia katakan sudah selesai. Kenapa dia katakan sudah selesai? Karena saudaraku yang kekasih, tidak ada satu manusia yang mampu membatalkan cara Tuhan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Hanya Tuhanlah yang mampu membuat Anda bisa sampai kerajaan Allah dengan cara menghapus segala dosa kita. Karena penghalang kerajaan Allah, penghalang kerajaan sorga adalah dosa yang menginap dalam hidup kita. Maka Allah kita, Bapa kita menjadi lembu itu untuk disembelih bagi saudara dan saya. Dan dia tidak bercacat, dan dia kudus dan berkenan di hadapan Allah. Sehingga dosa tidak akan bisa membatasi lagi untuk kita masuk dalam kerajaan Allah. Makanya dia bilang begini, dengar baik-baik nih. Kita mau pergi lebih dulu ke atas, kau menyediakan tempat bagimu. Kenapa dia berani berkata begitu? Karena dia bilang sudah selesai, penebusan dosa sudah selesai. Tapi bagaimana caranya ketika kita mau mengikuti arus perjalanan hidup kita? Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan. Maka dia bilang begini, aku akan mengirim penolong yang lain. Jangan takut. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Karena Yesus yang dulu ada di Israel, dia sudah naik ke sorga. Pertanyaannya, apakah kita mau naik haji ke Israel? Halo? Kalau Kristen naik apa, Kang? Makanya saudaraku yang kekasih, dia dari sana, dia naik ke sorga dan berkata kepada kita semua di tempat ini, aku akan mengirim penolong yang lain dan aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Siapa penolong yang lain itu? Yaitu Rohku, Roh Kudus, yang kudus dan yang benar itu. Kalau seandainya Yesus tidak naik ke sorga sebagai manusia, dia tidak akan bisa masuk kepada Anda. Tidak akan bisa. Benar? Makanya dia bilang kita mau naik dulu sabar. Kita kirim roh yang lain. Makanya saudaraku yang kekasih, ketika ketuangan Roh Kudus, 120 orang yang ada di loteng Yerusalem, mereka menyembah, maka terjadilah sesuatu yang tidak pernah mereka lihat. Roh itu menyambar-nyambar seperti kilat, seperti api, dan masuk kepada mereka, mengurapi mereka dengan kepenuhan roh. Dan sampai saat itu roh itu memenuhi kita semua. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan bro. Roh itu memenuhi kita semua. Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu, supaya kita punya iman kerajaan sorga. Amin. Terlalu ribut.
Ya enggak apa-apa saudara. Kita punya iman. Makanya saudara, ketika kita menyembah, kita bersyukur kepada Tuhan. Roh-Mu ada di dalamku Tuhan. Roh-Mu yang kudus itu Engkau telah curahkan 2000 tahun yang lalu. Namun Engkau mati dulu. Kalau Engkau tidak mati dulu, Engkau tidak akan naik. Kami akan sibuk cari Engkau Tuhan sebagai manusia. Tapi sekarang Dia ada di dalam kita. Makanya Yesus hanya sejauh doa. Ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami tekanan, duduklah di kaki Tuhan dan percayalah roh yang ada dalammu bekerja sama dengan engkau. Memberi kekuatan kepadamu, memberi kemampuan, dan muncullah imanmu kepadanya. Anda bisa mengalami atau Anda bisa kuat dalam imanmu ketika roh itu bersama dengan engkau. Amin. Luar biasa saudara. Akhir-akhir ini kita sudah melihat banyak hal yang sementara terjadi. Baik gempa bumi, baik tanah longsor, ada peperangan kiri dan kanan, ada pertikaian, ada masalah. Bukan sedikit saudara yang terjadi. Satu tanda Tuhan sudah berikan kepada kita, bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Kelahiran sudah terjadi, baptisan sudah terjadi. Benar? Penyalipan sudah terjadi, kematian sudah terjadi, kenaikan sudah terjadi. Tinggal turuan apa? Tunggu apa? Kedatangan. Dan kedatangannya kali yang kedua bukan lagi penebusan dosa, tapi penghakiman. Hati-hati. Dia tidak akan mengulangi lagi karya yang sudah terjadi saudara. Tidak akan lagi. Aku akan datang kedua kali. Bukan lagi untuk menebus dosamu. Karena aku sudah mengerjakan. Dan aku berkata sudah selesai. Tapi ketika aku datang kedua kali. Bukan lagi menebus. Tapi akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Makanya saya mau katakan kepada saudara. Dia sudah menyerahkan rohnya kepada kita. Untuk kita hidup bersama dengan dia. Untuk kita berjalan bersama dengan dia. Pertahankan itu dengan iman kepada Kristus, bahwa dia adalah Tuhan yang akan datang kali yang kedua. Makanya kekristenanmu bukan kekristenan kanak-kanak. Kekristenanmu akan menjadi kekristenan yang dewasa. Yang nak dengar Sadiki Maraju, banyak pelayan Tuhan seperti itu. Puji Tuhan di tempat ini nyanda. Tapi di sana sini ada. Tegang semua. Kekristenan yang dewasa adalah kekristenan yang kuat dalam menghadapi tantangan. Bilang sampai kiri kanan. Karena dewasa itu masih anak-anak. Jawab yang satu. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Saudara, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan iman itu? Berapa menit saya? 30, 40, 50, 60, 70? Atau berapa? 2 jam, 3 jam? Timekeepernya ada? Langsung bilang out. Ya, kalau terlalu panjang gambar apa itu amplop, lalu kasih kali. Jangan menganggap pelayanan itu yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan iman itu. Jangan menganggap pelayananmu itu adalah bukti kita telah memiliki iman. Karena banyak orang beribadah tapi hatinya masih nyanda beres. Saudara begini, saya mau menjelaskan sedikit ya sebelum masuk ke sini. Tidak apa-apa ya, ini satu sesi ini. Satu sesi biasa 2 jam. Kalau saya jaga bawa materi di Pemulihan Hati Bapa atau Christian Men's Network itu satu sesi itu 2 jam.
Jadi enggak apa-apa, ini belum satu sesi, ini baru DP ujung. Ya, saya minta lagi satu orang. Siapa lagi? Masih yang mau? Hah? Jimmy Jo. Jimmy ini suka malu-malu karena gode dia. Anak ini pernah ikut pemulihan camp leader ya, sebelah sini. Ia pernah ikut camp leader di gereja kami. Karena kami juga ada yang namanya penggodokan para pemimpin ya, camp leader. Pai sekali maju sedikit, coy. Nah, saudaraku yang kekasih, lihat baik. Ada yang namanya Coram Deo, menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupanmu. Lalu ada yang namanya Morphos Theo, gambar Kristus. Ini pelajari baik-baik anak muda, orang tua. Makanya saya sangat mencintai istri saya. Biarlah dia marah-marah pak kita, maka kita tetap cinta pada dia. Ketika Roh Kristus itu ada di dalam kita, maka hati, hidup kita, pikiran kita akan berubah. Katakan amin. Kita akan sama seperti Kristus, saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi, saling berbagi kasih, tidak merasa dirinya lebih, bukan membangun egosentris, tetapi membangun kristosentris, hidupnya dalam kemenangan, hidupnya penuh dengan sukacita. Jadi ketika saya melihat anak ini, seburuk dia, sehancur dia, sekotornya dia, saya tidak akan melihat Jamie yang orang yang kotor, tapi saya melihat Kristus di dalam dia. Makanya gereja Tuhan akan bertumbuh. Gereja Tuhan akan mengembangkan sayapnya. Karena bukan melihat keburukannya, tapi melihat Kristus yang ada di dalamnya, yang berupa sama gambar dengan Tuhan. Ketika engkau lihat pacarmu, apa yang kau lihat? Nafsu. Makanya sering terjadi saudara hal yang tidak diinginkan. Kawin di luar nikah. Melakukan hubungan seks di luar nikah. Kenapa? Karena dia melihat pacarnya karena kecantikannya, karena kemolekannya, karena gampang untuk didapat. Woi, saya melihat engkau dengan nafsu birahiku. Kidung Agung. Tapi ketika saya melihat Kristus, Jamie poco-poco, mama. Ketika saya melihat Kristus berpacaran dalam bentuk apapun, saya akan melihat Kristus. Katakan amin. Siapa yang suka mau banakal sama Kristus? Ayo Jem, kita mau banakal pangana, karena anak Kristus. Tapi ketika kita melihat dia Kristus, maka saya akan menjaga hubungan saya dengan dia. Anda para wanita, lihat pacarmu, engkau melihat Kristus. Kalau pacarmu melihat engkau dengan nafsu, putuskan. Amin. Kalau pacarmu mulai banakal, ngana mesti bilang, coy, kita lihat pangana seperti Kristus, jangan lihat kita seperti apa ya. Cerai itu orang dua. Belum berpacaran so cerai dulu. Dulu jo bos. Sama ketika saya melihat istri saya tidak bisa melihat kekurangannya. Saya tidak bisa berkata bahwa dia adalah orang yang kurang. Maka ketika saya melihat Kristus dalam kekurangannya, dalam kelemahannya, dalam ketidakmampuannya, dia adalah Kristus pasangan hidupku dan aku sangat mencintai dia. Makanya bapak-bapak tidak akan bahugel. Pas baru mau bahugel dapat cewek baru, dia bilang begini, kita lihat Kristus pada dia jadi. Benar enggak ini? Kita melihat gambar Kristus, saudara. Jadi segala sesuatu ke arah Kristus. Makanya para rasul takut untuk menginjili siapa? Paulus. Karena Paulus adalah seorang pembunuh. Paulus adalah seorang yang menentang yang namanya sekte kebangkitan. Dia mempertahankan sekte Taurat. Jangan rubah sekte Taurat. Karena sekte Taurat sudah ditetapkan dari zaman dulu. Makanya saudara, siapa yang ikut pengajaran sekte kebangkitan akan kubantai, akan kubunuh. Semua orang takut. Bahkan rasul-rasul pun takut. Tetapi Yesus dari sorga,
Dia lihat hati Paulus, bukan lihat kejahatan Paulus. Maka tidak ada satupun yang mampu menginjili dia. Yesus sendiri yang turun. Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Amin. Saya mau kasih tahu jemaat Tuhan di tempat ini, seburuk-buruknya orang di sampingmu, lihat dia bahwa dia milik Kristus. Maka engkau tidak akan pernah benci kepada dia, sekalipun dia benci kepadamu. Ada yang masih suka benci orang di sebelah? Kalau masih suka benci, berarti dia belum bisa melihat Kristus dalam masalahnya. Amin. Oke. Jangan menganggap pelayananmu adalah bukti kita telah memiliki iman. Karena banyak orang beribadah tetapi hatinya masih nyandak beres. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, saya baca cepat-cepat. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hati-hati ini pengusaha. Hati-hati yang mau berusaha. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pengfitnah. Mereka akan jadi pemberontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak pedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Biar di dalam gereja putar balik pura-pura baik di muka pendeta, mar di belakang pengkhianat. Dia bilang, jangan percaya kata Pak dia, mar di muka pendeta, halo shalom ibu, kamu puji. Malaikat bilang, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Lihat ini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dia jauh pada orang. Jauhilah mereka itu, tanda seru. Hari-hari beribadah, mar tukang fitnah. Hari-hari beribadah, mar tukang Carlota. Hari-hari beribadah, pengkhianat. Hari-hari ibadah, suka berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Jauh orang model begitu. Tapi kita tetap mengasihi dia. Allah bingung ini semua ini. Tadi bilang dia Kristus, sekarang suruh jauh. Kita tetap melihat dia sama seperti Kristus. Tapi jangan bergaul dengan orang seperti itu. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh dan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan merenungkannya. Dan apa lagi? Semuanya akan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Jadi jangan bergaul. Kalau tuh satu tante tukang Carlota, kasihan ku, aduh tuh dia udah kuat begini. Stop jo. Ya, satu waktu istri saya, saudaraku yang kekasih, ada di dalam satu rumah. Tiba-tiba ibu-ibu semua berkumpul di situ. Kon orang mulai cerita kok tepat orang dua. Itu pendeta di bawah orang itu DP model dan itu orang sanger leh. Sanggup lah semua sudah, aku suka leh orang miskin deh bikin gereja semua orang sebilang. Dorang enggak tahu tapi sudah dengar kesini di rumah sebelah. Ya, jadi istri saya langsung pergi ke kelompok itu. Dia berdiri di orang belakang, yang di belakang tuh yang paling banyak mulu dah. Yang di muka sebelah, halo, saya ingin tahu bikin apa. Yang di belakang terus bercerita. Akhirnya istri saya bilang begini, yang penting tak so tahu ngoni Saudara, dia PHK begini, kacau dia PHK. Dan mulai hari itu istri saya tidak bergaul dengan mereka. Tapi sering datang di rumah. Bro, ada kok beras biar cuma 1 liter. Bro, baku sorong kok nanti. Nanti setelah kalau ada kita kasih pulang. Sampai sekarang tak sorong terus. Jangan tertawa. Yang tertawa itu pelaku. Yang badiang itu bahaya itu. Saya juga tertawa karena saya juga pelaku.
Nah, saudara lihat baik-baik bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan iman itu. Yang kedua, saya cepat-cepat, siap ditegur oleh Tuhan. Berarti ketika Tuhan menegur kita dengan pergumulan, dengan masalah, berarti Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Oh, saya sudah beberapa kali ajarkan tentang pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu ringan. Ketika kita belajar kepada Kristus, maka ringanlah beban kita. Namun kalau kita tidak belajar kepada Kristus, maka beratlah beban kita. Di dalam, saudaraku yang kekasih, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai 21 berkata begini. Barang siapa ku kasihi, garis bawahi, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan mau supaya kita bertobat. Bagaimana caranya kita bertobat? Kita harus siap ditegur oleh Tuhan. Kadang-kala saudara, ketika kita dapat masalah, sakit penyakit, kita minta tolong Pak Tuhan. Padahal Tuhan so tegur, so bengko torang pe mulu kaki so bengko. Tuhan so bilang berhenti makan tuh RW. Wah, dia orang berdoa, Tuhan tolong supaya kita sembuh Tuhan. Aduh, pencobaan apa hidupku yang sengsara. Akhirnya Tuhan tolong saudara. Ketika Tuhan tolong bilang ke orang, kalau nyana ini daun jambu ini, kalau nyana ini daun kadondong kita dah rebus, nyana akan pernah sembuh. Makanya saudara, dia cekek ulang. Itu apa? RW. Akhirnya tak kancing ulang. Hidupku yang nas rebus tuh kalau daun kadondong. Saudara, kadang-kala Tuhan izinkan sesuatu terjadi kepada kita supaya kita sadar. Amin. Kenapa usahaku kok Tuhan semakin hari semakin menurun? Tuhan bilang, anakku, engkau mulai mencintai uang. Engkau kejar dari pagi uang. Makanya itu lagu uang bikin aku pusing. Uang, saudara. Makanya Tuhan mulai buat sesuatu itu mengalami kebangkrutan, mengalami kekurangan. Anda lupa lagi membangun yang namanya tadi koram deo. Menghadirkan Tuhan dalam usahamu. Menghadirkan Tuhan dalam pelayananmu. Menghadirkan Tuhan dalam studimu. Menghadirkan Tuhan dalam keluargamu. Ketika Petrus bilang begini, Tuhan, hantukah engkau atau engkau Tuhan? Tuhan bilang begini, Petrus, jikalau engkau percaya kepadaku, turunlah dari perahu itu dan datanglah kepadaku. Saudara, waktu itu dia emosi sekali. Imannya mulai muncul. Aku akan membuktikan bahwa engkau adalah Yesus, anak Allah itu. Dia, engkau adalah Mesias, engkau adalah guru itu, dan engkau akan menyelamatkan aku. Maka dia lewat, saudara, di ombak yang begitu besar. Tapi ketika saudaraku yang kasih, dia melangkah dan melangkah. Dia mulai lihat ombak lebih hari lebih besar. Lebih hari lebih besar. Dia bukan lagi melihat Yesus, tapi dia lihat ombak. Dia bukan lagi melihat Yesus, dia lihat ombak. Maka semakin dia lihat ombak, semakin dia lihat ombak, semakin dia lihat ombak, semakin dia lihat ombak, semakin dia masuk ke dalam. Makanya saudara, ketika engkau dapat masalah, dapat pergumulan, sakit penyakit, tantangan, problem apapun, pergumulan apapun, dengar baik, jangan lihat itu, tapi lihat Yesus. Lihat Yesus, lihat Yesus. Aku tahu bahwa engkau menyediakan yang terbaik tepat pada waktunya. Itulah iman. Amin. Masih mau tambah? Kalau saya mau bilang iyo berhenti, tak mau berhenti. Soalnya lalai kita ini. Saudara lihat baik-baik. Mazmur pasal 119 ayat 71. Ini saya dapat dari seorang ibu gembala, ibu pendeta yang rajin dalam melayani. Ibu Nona, apa ya? Saya lupa. Yang dipandu buka pelayanan kan. Dia kasih begini sama kami waktu itu. Dalam Mazmur dia bilang, kita kuat tua. Mari kita suka melayani. Kita kemana-mana kita suka merintis. Kok dia bilang begini, dalam Mazmur pasal 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Seorang oma, saudara. Saya bilang, Mak, masih mampu untuk melayani. Oh, masih bro. Masih bro. Biar kita ini dia oma, mari kita penama Nona. Dia membuka pelayanan perintisan sekian lama. Cuma ayat ini yang menjadi pegangan buat dia. Bahwa aku tertindas, itu
baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Jadi kalau kita tertindas, DP lagu kalau digemim, tertindih dengan beban berat. Belajarlah ketetapan-ketetapan Tuhan ketika engkau mengalami persoalan. Teruslah membangun koram dia, terus menghadirkan Tuhan ketika engkau mengalami pergumulan. Masih mau tambah yang terakhir. Lalu bagaimana caranya kita bisa mempertahankan iman itu? Mari kita kembali. Yang ketiga, kembali kepada cinta mula-mula. Saya waktu mau membangun pelayanan di Tendeki, ketika saya bertobat tahun 91 masih mabuk kita waktu itu. Kita ada mabuk. Ada baru udah bajalang mabuk. Kita lihat dia ada KKR di lapangan Basari. Pak, jangan loku kita, ini cuma kesaksian yang lalu. Bapak dua. Kita mabuk begini. Kok kita lihat, ada KKR ini, KKR apa ini? Ya, kalau orang Siau kan begitu dia bilang, apa ini? KT, KKR ini. Itu ibu kota. Saya duduk saudara mabuk, saya duduk paling belakang. Saya duduk, tiba-tiba firman itu menyentuh saya. Sangat menyentuh luar biasa. Saya bilang, saya orang yang seperti ini masih berharga di mata Tuhan. Hari itu saya katakan, Tuhan, saya mau belajar bertobat. Tapi ketika saya ambil keputusan bertobat, tidak ada satu orang pun yang memimpin saya. Saya pergi ke Jakarta. Berangkat di Jakarta, saya kembali ke sana. Karena biar busuk-busuk begini, kita pernah tinggal di Jakarta 12 tahun. Dan akhirnya saya balik lagi ke sana. Ketika saya balik ke sana, saya bergaul dengan teman-teman saya di sana. Itu di Priok, di daerah situlah, Swasembada ya, Swasembada Timur. Saya bergaul dengan teman-teman saya. Biasa kalau pergaulan di Bitung, tidak usah cerita karena ada 2 polisi di sini. Nanti orang akan ambil data kepada saya sebentar dan akan wawancari saya. Apa-apa yang kau lakukan pada masa itu, tolong jawab. Saya sudah melakukan hal yang tidak benar. Dan akhirnya saudaraku yang kekasih, saya sakit, saya pulang lagi ke Bitung. Waktu di Bitung saya kembali kepada minuman keras. Saya sudah mulai sembuh, saya mabuk lagi dengan teman-teman. Saya melakukan hal yang tidak benar. Dan saya ketemu sekelompok anak muda Gereja Sidang Jemaat Allah Madidir. Bayangkan saudara, anak-anak muda. Kenapa? Karena dorang cuma lihat kita tahu main musik. Dorang nyana injili kita. Cuma kebetulan pemain musik mereka mau vokal grup di satu gereja. Pemain musik mereka sakit dan tidak datang. Lalu dorang panggil, Pak, kita ada sebentar bagate saudara. Sebentar Pak minum. Lalu dia bilang, Kak, boleh kok 4 orang Kak? Kayak apa? Bermain angka musik kok. Kata lihat kakak tahu bermain gitar. Boleh kok bantu 4 orang. Apa DP lagu? Karena kita lihat waktu itu cewek-cewek pasung-pasung saudara. Aduh, ini kesempatan ini, boleh dapat cewek ini. Kan begitu kan Jemika? Saudara, saya tertarik bukan karena ini. Allah, cewek-cewek ini. Dan akhirnya saya ikut sama mereka dan saya main musik, main gitar rame gitu. Karena ini, tapi saya dalam kondisi mabuk. Besoknya saya merasa, kok saya kehilangan teman. Ternyata saudaraku yang kekasih, mereka terus mendoakan saya selesai dari itu. Saya ingat itu ada Desi, Polii, ada beberapa lah teman-teman yang lain. Ya, mereka doakan saya dan saya merasa kehilangan. Satu waktu saya di rumah itu, gereja itu kan biasa gereja Sidang Jemaat Allah Kang. Iya, kan Sidang Jemaat Allah guys, dia begitu toh. Dia kalau menyembah menangis-menangis. Kompak tangan, doa semalaman, beribut saudara. Saya dalam keadaan mabuk, ini gereja apa ini dia? Pakai tangan menangis-menangis, habis itu tertawa, habis itu menari. Oh, saya ambil batu pun saya lempar saudara. Ternyata batu itu saudara, Pak Pendeta Polohi almarhum ini saudara, dia taruh di bawah mimbar. Alah, ternyata saya bisa berdiri di atas mimbar karena batu itu mungkin. Dan setiap saat mereka doakan, dari situ saya merasa bahwa saya kehilangan seorang teman. Saya akan mencari mereka dan akhirnya saya bergabung dengan sekelompok anak-anak muda di gereja perintisan. Hanya 1-2 orang, mungkin 5 orang. Dan disitulah saya mulai dipimpin dan saya bertobat. Ingat baik, ketika saya mengalami cinta mula-mula, lihat. Saya tidak pikir lagi tentang wanita mungkin cantik-cantik di situ. Saya berpikir tentang hidup saya ketika saya diterima oleh Tuhan apa adanya.
Dan saudaraku yang kekasih, saya dipimpin oleh Pak Pendeta Poli, diajar terus dan diajar terus. Dan akhirnya cinta mula-mula saya itu muncul. Saya mesti merintis di daerah Tendeki. Saya belum sekolah Alkitab. Saya masih seorang awam yang masih baru belajar. Tapi karena semangat saudara, Tuhan, rasa-rasa biar guntur, ujang, panas, saudara, badai tidak akan bisa menghalangi saya untuk menjalankan tugas panggilan Tuhan. Dan saudara, saya harus jalan dari Madinah sampai Tendeki, ini kira dekat 7 kilo kasiang, tambah 3 kilo, naik gunung turun gunung. Kita cuma melayani itu satu keluarga. Tapi saya tidak pernah putus asa. Ada pakai kasiang tadi kotekam. Itu semangat yang begitu luar biasa. Setiap saat, setiap waktu, bahkan hari-hari doa, puasa, dalam bentuk apapun, tidak pernah terlambat. Orang kalau punya cinta mula-mula, dia tidak akan pernah tergoyahkan. Apalagi seorang cewek dan cowok. Ketika dia tanya, nggak so tanya apa kita? No tunggu jo kalau sobatona. Biar le ayang mau kincing dornya parduli. Hei, biar le apapun dornya perduli. Ujang kalau dia so telepon kemari, so coy. Atau biasa baku apa kata? Beb Kang, Beb, ngana datang di sini kok, jemput Pak kita. Aduh Ujang ini dia, kalau nganya jemput putus tahun 2. Terpaksa saudara, Jimmy langsung pakai DP jaket saudara Ujang. Dia pergi ke sana biar banjir tuh baru-baru. Dia pergi yang penting, dia bisa jemput DP cinta mula-mula. Yang usah baleo kuat sama orang. Saya waktu mencintai istri saya, aduh istri saya ini cantik sekali saudara. Ya. Saya di bawah, rumah saya di bawah, karena kami di Perum, dia di atas. Kalau dia cuci piring, saya semua. Wow, ada gadis rambut panjang. Ya, ketika saya tanya, dia terima saudara. Saya itu laki-laki maniso. Saya coba-coba mau cium pada dia, kok dia tampeleng. Tapi karena saya mencintai dia, nyenap pusing biar dapat tampeleng. Di hari itu dia bilang putus ton doang. Saudara, ketika dia putus, makan tidak bisa makan, tidur tidak bisa tidur. Saya menangis berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau seandainya dia menjadi istri saya, 3 hari dia harus bertemu dengan saya. Saya komplain dengan Tuhan, betul 3 hari dia datang. Baku bayi ulan ton 2. Dan sampai sekarang dia jadi istri saya. Amin. Saudara, cinta mula-mula. Kadangkala saudara bapak-bapak, kalau masih babodi gitar Spanyol, masih cinta mula-mula. Tapi setelah sobodi sama dengan SpongeBob, saudara, kotak dan kuning. Ngana di belakang kita di muka. Ini mau saudara. Ya. Ada di sini? Tidak mau. Makanya saya kemana-mana saya gandeng istri saya. Tidak peduli. Jadi pertanyaan bagi bapak-bapak, kalau saya gandeng DP istri tanya apa dia? Karena soalnya kita SpongeBob atau apa? Nah, saudara, cinta mula-mula ini penting. Ada ayatnya. Bukannya nada. Saya berani bicara ini karena ada ayatnya. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena apa? Karena cinta mula-mula sudah tidak terjadi lagi dalam dirinya. Melayani benar dia melayani, tapi bukan karena dia mencintai Tuhan. Karena cuma dapat panggilan melayani. Karena saya tahu main musik, karena saya tahu menyanyi, karena saya tahu babeners, karena saya tahu berbenah. Jadi saya datang sebagai tanggung jawab, bukan karena cinta mula-mula kepada Tuhan. Hati-hati ini gereja Tuhan. Ini harus dibereskan di dalam gereja Tuhan di akhir zaman. Kalau tidak dibereskan, semua pelayan-pelayan Tuhan hanya mau melayani, menunjukkan karakter pelayanannya, tetapi tidak menunjukkan karakter Kristus di dalam hidupnya. Tidak apa-apa kita bilang, habis itu kita pulang. Nanti urusan ngoni dengan Pak Ibu Gembala. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ini baca. Saya suka supaya saudara baca. Ada di Alkitab di situ. Wahyu pasal 2 atau sunya nada? Oke. Lihat baik-baik saudara. Baca sama-sama. 2, 2, 3.
Dengar, terus. Baik jeripayamu. Kenapa semangat kita tahu kok, bukan kita nin tahu. Sabar terhadap orang jahat. Sabar kepada orang pamaleo pamadusta. Biar gak ada pamaleo pamadusta, kita tetap sabar kasiang, ya. Karena engkau apa? Karena engkau adalah orang yang sangat kita percayai. Maka biarlah kita tetap akan sabar pangana. Tapi dengar baik, lihat ayat yang terakhir, saudara. Mana tadi? Namun ini pelang, saudara. Supaya jelas. 2, 3. Karena engkau meninggalkan apa? Aku mencela engkau. Ayat yang terakhir. Sebab itu, ingatlah. Bertobatlah. Lakukan ulang. Jika tidak demikian, kita mau kasih pindah itu kaki Dian. Jikalau engkau tidak bertobat. Mau bertobat? Hei, apa? Aku tahu segala jerih lelahmu. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu engkau semangat dalam melayaniku. Namun aku mencela engkau. Karena engkau meninggalkan apa? Kasih mula-mulamu. Waktu saya dengar itu, saudara, saya baca firman ini. Saya tiarap di muka mimbar. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya pikir saya sudah jadi pembicara. Saya pikir saya sudah jago berkhotbah. Saya pikir saya sudah jadi gembala sidang, memimpin jemaat Tuhan, memuridkan, mengajar, dan bahkan banyak hal yang saya buat untuk Tuhan. Tapi ternyata itu karena skill saya, karena kepintaran saya, karena knowledge saya, karena kehebatan saya, bukan karena cinta mula-mula lagi. Engkau datang di tempat ini karena engkau mencintai Tuhan. Bangun cinta mula-mula itu. Jadi biar banjir tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita memiliki cinta mula-mula, sampai mati pun kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Kalau Anda mencintai istrimu dengan cinta atau kasih mula-mula itu, sampai mati pun maut yang akan memisahkan engkau dengan dia. Sama seperti Tuhan. Amin. Ini penting. Kembali kepada cinta mula-mula. Tadi malam Valentine di gereja kami, anak saya bawa firman Tuhan. Dia katakan begini. Cinta itu hanya untuk seseorang. Tetapi itu untuk kasih itu untuk semua. Cinta bisa mengecewakan.